Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 230102554. Saya dari kelas 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan proposal sederhana dari bab 1 hingga bab 3 dengan judul Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Interaksi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zul Herman. Masuk ke bab 1 pendahuluan di bagian latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman termasuk keragaman bahasa. Namun, identitas bangsa Indonesia dan bahasa resmi dari negara Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berguna sebagai alat komunikasi. Ragam bahasa ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah dasar. Maka itu, diperlukannya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai, terutama dalam berkomunikasi, agar komunikasi yang dilakukan berjalan efektif dan dapat dipahami oleh satu sama lain, terutama seluruh peserta didik, meskipun berasal dari daerah yang berbeda. Nah, namun di dalam praktiknya, tidak sedikit penggunaan bahasa yang tidak sesuai dalam interaksi guru dan siswa, khususnya ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat membentuk kebiasaan berbahasa Indonesia yang tidak baku atau tidak sesuai dengan kaidah PUWB. Nah, salah satu sekolah dasar yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai itu yaitu SD Negeri 1 Tarub. Karena interaksi guru dan siswa di sekolah tersebut masih didominasi dengan bahasa daerah serta bahasa gaul dalam interaksi satu sama lain. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam kebahasaan, seperti dalam pemilihan kata, pengucapan, serta penggunaan makna. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 1 Tarub. Di antaranya itu mencakup kesalahan apa saja yang terjadi, serta bagaimana peran guru dalam meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan juga sesuai. Selanjutnya adalah fokus dan subfokus penelitian. Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga sesuai dengan kaidah PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam berinteraksi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Untuk subfokusnya yaitu yang pertama adalah kesesuaian antara bahasa yang digunakan dalam interaksi pembelajaran dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah PUEB. Untuk yang kedua itu faktor penyebab penggunaan bahasa yang tidak sesuai atau tidak baku di lingkungan sekolah dasar. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh guru maupun sekolah untuk memperbaiki ketidaksesuaian berbahasa siswa dalam berinteraksi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh guru dan siswa dalam interaksi pembelajaran? Yang kedua, apa saja bentuk kesalahan dari penggunaan bahasa Indonesia saat pembelajaran? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang dapat menyebabkan guru dan siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah PUEB. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu yang pertama itu mendeskripsikan praktik dari penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi guru dan siswa ketika pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kesalahan yang terjadi, dan yang terakhir menjelaskan faktor yang ada mengenai penyebab penggunaan bahasa yang tidak baku dalam pembelajaran. Manfaat dari penelitian ini diantaranya itu ada manfaat teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga sesuai dengan kaidah PUEB, khususnya dalam keberlangsungan interaksi belajar mengajar di sekolah. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menambahkan dan berkontribusi dalam kajian bahasa dan pustaka, serta menjadi referensi tambahan terkait praktik penggunaan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Untuk manfaat praktis, yang pertama itu bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai untuk digunakan dalam interaksi pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat bagi guru.
itu menjadi bahan perbaikan serta evaluasi bagi guru dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah PWB selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga itu ada manfaat bagi siswa, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya bagi sekolah, yaitu memberikan rekomendasi dan dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan sekolah untuk meningkatkan lagi kualitas komunikasi pembelajaran agar sesuai dengan bahasa Indonesia baku dan juga kaidah PUEB. Dan yang terakhir itu bagi peneliti selanjutnya manfaatnya yaitu menjadi bahan rujukan atau referensi untuk penelitian lanjutan yang masih berkaitan dengan pembahasan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya, manfaatnya yaitu menjadi bahan rujukan atau referensi untuk penelitian lanjutan yang masih berkaitan dengan pembahasan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai. Masuk ke bab 2 kajian teori di bagian deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi belajar mengajar di sekolah dasar. Secara konseptual, fokus dari penelitian berada pada penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah PWB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam interaksi antar guru dan siswa saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Nah, bahasa Indonesia ini menurut Haryemi dan Citrawati tahun 2023 merupakan tahap awal pendidikan dasar untuk siswa SD dalam pembentukan landasan atau dasar yang kuat serta penting untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Nah, maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah harus dimulai sejak dini, khususnya bagi siswa sekolah dasar. Masuk ke subfokus yang pertama, yaitu berkaitan dengan kesesuaian penggunaan bahasa yang digunakan oleh guru dan siswa dalam berinteraksi dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah PWB. Hal tersebut mencakup beberapa aspek, diantaranya itu pengucapan, bentuk kata, struktur kalimat, dan juga makna. Nah, ketidaksesuaian bahasa dengan kaidah PWB ini masih sering terjadi, seperti penggunaan kalimat yang tidak efektif, ejaan yang salah, hingga penggunaan bahasa yang tidak baku seperti bahasa daerah dan juga penggunaan bahasa gaul. Selanjutnya masuk ke subfokus yang kedua, yaitu mengenai faktor yang dapat menjadi penyebab penggunaan kata tidak baku atau kata yang tidak sesuai dengan kaidah PWB. Faktor yang dapat menyebabkan penggunaan bahasa tidak baku itu bisa terjadi ketika individu tidak mengetahui apa perbedaan dari kata baku dan kata tidak baku, sehingga individu itu hanya cenderung menggunakan bahasa yang biasa mereka gunakan saja sehari-hari seperti ketika sedang berkomunikasi dengan teman, kerabat, orang tua, sehingga guru tanpa mengetahui apakah yang mereka pakai itu kata baku ataupun kata tidak baku. Untuk subfokus yang terakhir atau subfokus ketiga itu mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk memperbaiki ketidaksesuaian berbahasa siswa dalam berinteraksi. Nah, guru ini bisa memulai untuk membiasakan berkomunikasi dan berinteraksi di kelas menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai, agar siswa dapat memahami dan juga terbiasa dengan bahasa yang baik dan sesuai tersebut dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Di antaranya itu yang pertama ada penelitian dari Handika, Sudarma, dan Murda pada tahun 2019 yang dalam penelitiannya itu berjudul Analisis Penggunaan Ragam Bahasa Indonesia Siswa dalam Komunikasi Verbal dengan meneliti siswa SD Negeri 4 Padawa. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya keragaman bahasa dalam berkomunikasi di sekolah dari segi formal. Hal tersebut menjadi pendukung atau relevan dengan penelitian, yaitu mengenai penggunaan bahasa yang digunakan siswa dalam berinteraksi. Selanjutnya ada penelitian dari Sormin, Nuranisa, dan Hermansyah pada tahun 2024 yang melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Faktor Kesulitan Siswa dalam Membedakan Kata Baku dan Tidak Baku pada Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 di SD Negeri 23 Palembang.
Nah, hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan siswa sulit memahami bahasa Indonesia yang sesuai seperti kesulitan dalam membedakan kata baku dan tidak baku, yaitu meliputi faktor internal seperti kurangnya minat pada materi, serta faktor eksternal seperti faktor dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Penelitian lainnya yaitu oleh Wahyu Nurmalasari pada tahun 2023 dalam artikel Problematika dan Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian tersebut membahas problematika pembelajaran bahasa Indonesia seperti kurangnya minat dan motivasi, keterampilan, dan rasa sulit dalam menentukan model dan metode pembelajaran. Nah, selain itu, membahas mengenai strategi yang dapat dilakukan, diantaranya seperti menerapkan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum melakukan pembelajaran, serta membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dalam interaksi di sekolah. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut atau penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagian besar itu membahas mengenai aspek penggunaan bahasa Indonesia, tetapi belum secara komprehensif mengkaji penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah PUEB dalam berinteraksi di kegiatan pembelajaran sekolah dasar. Maka dari itu, penelitian ini ingin mengkaji dan membahas lebih mendalam dan kontekstual mengenai penggunaan dalam berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah PUEB ketika interaksi pembelajaran berlangsung. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Dalam alur penelitian ini menggambarkan tahapan yang dilalui oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan, peneliti menentukan lokasi serta subjek penelitian, pelaksanaan observasi awal dan studi literatur, penyusunan instrumen penelitian, dan juga mengurus perizinan kepada pihak sekolah atau lembaga terkait. Yang kedua itu tahap pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, yaitu di SD Negeri 1 Tarub. Mewawancarai subjek penelitian, yaitu guru dan siswa di sana, lalu mengumpulkan dokumentasi serta memeriksa keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya tahap analisis data, di mana dilakukan dengan melalui 4 tahapan, diantaranya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk tahap terakhir yaitu tahap pelaporan, dari hasil yang telah dikumpulkan dan dianalisis, peneliti menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh di lapangan. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Tarub yang berlokasi di Desa Tarub, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasari pengamatan awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan juga siswa di sana masih menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut menjadi temuan yang relevan dengan fokus penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 agar bersamaan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Latar dari penelitian ini yaitu mengangkat fenomena mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di SD Negeri 1 Tarub ini masih menggunakan bahasa daerah untuk berinteraksi di kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah, hal tersebut berdampak pada pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik mengenai kosakata bahasa Indonesia, serta membuat peserta didik ini kesulitan untuk membedakan antara bahasa Indonesia yang sesuai dengan bahasa daerah ataupun bahasa gaul yang terbiasa mereka gunakan. Nah, dampak dan kondisi tersebut itu menunjukkan pentingnya membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga sesuai dengan kaidah PUEB, terutama di lingkungan sekolah, karena dengan penanaman penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai akan berpengaruh kepada pengetahuan dan keterampilan siswa juga, bukan hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi semua mata pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat interaksi dalam penyampaian materi.
Selanjutnya masuk ke metode dan juga prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih dikarenakan ingin menjelaskan dan juga menggambarkan secara rinci mengenai kondisi aktual penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Penelitian menggunakan 8 informan, diantaranya yaitu 6 wali kelas dan juga 2 siswa dari kelas 3 dan juga kelas 5. Wawancara ini dilakukan pada saat jam istirahat. Selain melalui wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi pembelajaran di kelas secara langsung dan juga dokumentasi. Peran peneliti di sini yaitu sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. Peneliti juga bertanggung jawab dalam menjaga etika, objektivitas, serta hubungan yang baik dengan subjek penelitian seperti guru dan peserta didik SD Negeri 1 Tarum, terutama dalam komunikasinya agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya mengenai data dan sumber data. Data didapatkan dan juga dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar, jenis kesalahan yang biasa muncul dalam komunikasi, serta upaya pembinaan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru. Untuk sumber data ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, data langsung diperoleh dari pengamatan dan interaksi di lapangan, seperti observasi langsung, interaksi di kelas, wawancara terhadap subjek penelitian yaitu guru dan siswa di SD Negeri 1 Tarum, serta penggunaan dokumentasi sebagai bukti fisik dalam pengumpulan data. Yang kedua itu sumber data sekunder. Data ini diperoleh dari sumber pendukung seperti jurnal atau artikel penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian sebagai penguat analisis. Nah, kedua sumber data ini saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan itu meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi agar mendapat informasi yang mendalam mengenai penelitian penggunaan bahasa Indonesia dalam proses belajar di kelas. Nah, yang pertama itu wawancara. Wawancara dilakukan untuk berkomunikasi secara langsung dengan informan, yaitu guru dan beberapa siswa, dengan menggunakan pertanyaan yang berfokus pada cara berkomunikasi guru dengan siswa, serta bahasa yang biasa digunakan peserta didik ketika berinteraksi dengan guru maupun teman sebayanya. Untuk yang kedua itu observasi. Pelaksanaan observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung interaksi saat pembelajaran di SD Negeri 1 Tarum itu berlangsung. Nah, peneliti mencatat seluruh bentuk interaksi antara guru dan para siswa yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia, baik yang sesuai dengan kaidah maupun tidak. Nah, yang ketiga itu dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti fisik, dokumen, tulisan, maupun gambaran untuk pengumpulan data. Dalam teknik analisis data penelitian ini meliputi 4 tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Di pengumpulan data, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tadi. Lalu untuk reduksi data, penulis memilah dan memilih hasil relevan yang didapat dengan fokus penelitian, dan hasil yang tidak relevan itu disisihkan agar analisis yang dilakukan lebih terarah. Untuk penyajian datanya dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Penulis menarik kesimpulan dengan menafsirkan makna dari data yang diperoleh, menghubungkan dengan temuan dari teori sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian, serta menjawab rumusan dari masalah penelitian. Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan data dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber, yang dimana penulis memeriksa keabsahan data dengan melalui pengecekan dan membandingkan dari berbagai sumber yang berbeda, dengan tujuan memastikan konsistensi dan kebenaran data yang diperoleh agar penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya.
Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.